Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Perdana Putra dari SMA Negeri Malakitan Kabupaten Musrabas, Provinsi Sumatera Selatan. Sudah 2 bulan kita belajar dari rumah. Sebagai seorang guru, kita harus kreatif, inovatif, dan mampu melaju untuk meninggalkan segala keterbatasan yang kita miliki. Seperti soal ini. Selama belajar dari rumah, saya menciptakan suatu aplikasi yang diberi nama Gruga. Aplikasi ini tentu saja tersinkronisasi dengan link rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud, serta aplikasi ini menjadi perantara antara saya sebagai guru dan peserta didik untuk bisa tetap berkomunikasi, berkolaborasi dalam memberikan materi, tugas, dan penilaian. Yuk kita lihat bagaimana Gruga dan rumah belajar bisa berkolaborasi dalam memecahkan pembelajaran selama belajar dari rumah. Hai, saya Gruga. Saya adalah APK yang dibuat Pak Dian sebagai perantara antara Pak Dian sebagai guru dan peserta didik selama belajar dari rumah. Yuk kita lihat apa saja fitur yang dimiliki Gruga dan bagaimana sinkronisasinya dengan rumah belajar. Gruga sudah terintegrasi dengan fitur rumah belajar, di antaranya sumber belajar, lab maya, bank soal, Sapa DRB, dan BSE Kemdikbud. Agar belajar dari rumah tidak monoton, Pak Dian membaca berkenalan dengan metode belajar dari rumah yang merupakan kerjasama antara rumah belajar dan Websis Media. Sebelum memulai pembelajaran, ada 4 hal yang perlu Pak Dian persiapkan dan terintegrasi dalam Gruga. Yang pertama adalah jadwal. Karena Pak Dian mengajak 3 mata pelajaran, matematika, geografi, dan seni budaya, maka Pak Dian menyiapkan jadwal yang telah ditentukan pada setiap harinya dari Senin sampai dengan Kamis. Selanjutnya, absensi. Untuk absensi, Pak Dian mengintegrasikan aplikasi Gruga dengan Airtable, sehingga ketika peserta didik mengupdate nama mereka, maka secara otomatis akan masuk pada absen di Airtable. Selanjutnya untuk kelas. Kelas di sini Pak Dian menggunakan kelas Edmodo, dan penilaian Pak Dian menggunakan Quizlet. Untuk proses pembelajarannya, Pak Dian menggunakan model pembelajaran blended learning. Langkah pertama, seeking of information. Pak Dian menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi materi. Di sini, Pak Dian sudah menyiapkan modul offline, dan untuk modul online, Pak Dian merekomendasikan sumber belajar dari rumah belajar. Langkah kedua, acquisition of information. Di sini, siswa diminta merekonstruksi informasi yang mereka dapat secara offline dan online. Untuk offline, siswa membuat catatan dari informasi yang mereka dapat. Kemudian, untuk secara online, siswa membuat narasi informasi pada kelas maya yang telah guru buat. Dan yang terakhir, synthesizing of knowledge. Pada step ini, siswa diminta mensintesis pengetahuan dalam struktur kognitifnya melalui diskusi. Secara offline, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Dan untuk secara online, siswa mengupload video hasil diskusi mereka. Dan saya Kurnia Ilahi. Nama saya Soraya Putri Devi. Dengan adanya ruang belajar, siswa bisa mendapatkan sumber belajar yang relevan dengan mudah. Selain itu, belajar jadi menyenangkan. Bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Selain itu, ruang belajar juga memfasilitasi kami sebagai guru untuk bisa terus berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan diri melalui tulisan dan video pembelajaran yang kami buat yang siap posting di rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud. Yuk kita sama-sama belajar dari rumah belajar.